Halo guys, welcome back to Ciwang Mau Channel. Apa kabar semuanya guys? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini gue akan ngebahas dua rekomendasi toner yang bisa kalian gunakan sebagai step awal pemakaian skincare rutin kalian. Nah, kenapa sih gue sampai ngebahas toner ini? Karena sebelumnya ada yang request kalau menggunakan toner apakah boleh misalnya digabung dengan produk-produk skincare yang udah pernah gue review. Nah, penting juga menggunakan toner karena bisa memaksimalkan penggunaan skincare kalian. Kenapa? Karena toner, terutama yang hydrating toner, membuat kulit kita jadi lebih lembab, dan kulit yang lembab memudahkan untuk masuknya produk-produk atau bahan aktif skincare lainnya. Nah, sebelum gue bahas lebih jauh tentang kedua toner ini, jangan lupa seperti biasa guys, please dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan kalau ada pertanyaan terkait kedua toner ini boleh banget silahkan di kolom komentar. Kalau sudah, let's go! Guys, seperti yang gue sampaikan sebelumnya, kalau toner itu berfungsi untuk membantu memaksimalkan penggunaan rangkaian skincare rutin kalian, terutama yang hydrating toner. Karena yang menjadi rekomendasi gue kali ini adalah tipe toner yang sifatnya hydrating, membantu untuk menghidrasi kulit. Nah, apa sih kedua toner ini? Yang pertama di tangan gue di sini ada Hyaluronic Acid Toner Plus dari produk Isntree. Kemudian yang kedua ada Avoskin Miraculous Retinol Toner. Kedua produk ini sebenarnya adalah hydrating toner. Nah, kalau kalian belum tahu apa sih itu hydrating toner, disimak baik-baik, akan gue jelasin melalui video ini. Namun yang pertama yang akan gue bahas dari produknya Isntree Hyaluronic Acid Toner Plus ini dulu ya. Nah, si Isntree Hyaluronic Acid Toner Plus ini kandungan utamanya yaitu hyaluronic acid, yang mana kita tahu hyaluronic acid itu adalah salah satu bahan aktif skincare yang bisa kalian layering dengan semua bahan aktif skincare. Semua bahan aktif skincare bisa masuk dengan hyaluronic acid. Nah, kenapa gue suka si Isntree ini? Karena dia memiliki 5 molekul hyaluronic acid yang berbeda, mulai dari molekul yang paling besar sampai yang paling kecil yang bisa meresap sampai ke lapisan epidermis kulit. Sehingga ini bagus banget dalam hal melembabkan kulit. Karena kita tahu guys, hyaluronic acid itu fungsinya sebagai humektan ya. Dia menangkap kelembaban udara di sekitar kita, di dalam ruangan, di sekitar kita, kemudian membawanya ke permukaan kulit. Nah, karena adanya tadi molekul-molekulnya yang kecil, mampu membawa kandungan air sampai ke dalam lapisan kulit kita. Jadi kulit kita termasuk terjaga kelembabannya, kemudian lebih pelampi, lebih kenyal, dan yang paling penting adalah ketika ternyata kulit kita lembab, itu dia memiliki efek wound healing ya. Jadi kulit kita itu bisa mengobati, bisa sel-sel kulit kita itu bisa sembuh dengan sendirinya ketika dia pada temperatur yang sesuai. Dalam kata lain, dalam hal ini dalam kelembaban alaminya. Kira-kira seperti itu. Makanya kalian menggunakan produk setelahnya, misalnya AHBA boleh banget, niacinamide boleh banget, apapun itu misalnya yang memiliki efek iritasi ya, terutama ya misalnya retinol, boleh banget, silakan, ini boleh banget digunakan. Nah, karena memang di sini kandungan utamanya hanya hyaluronic acid, nggak ada tambahan kandungan lain, jadi mungkin nggak banyak yang bisa gue bahas dari Isntree ini. Nah, untuk Isntree Hyaluronic Acid Toner Plus ini teksturnya itu agak kental, kemudian warnanya berwarna bening gitu ya. Kemudian ini nggak lengket ketika diaplikasikan ke kulit, dan efek yang nyamannya adalah membuat kulit kita itu jadi lebih kenyal ya. Kira-kira seperti itu. Toner yang satu ini recommended banget dan gua udah gunain berbulan-bulan guys. Dengan size 200 ml, harganya mungkin sekitar 200 ribuan ya. Kalian bisa cari di e-commerce, nanti linknya gua taruh di deskripsi. Nah, ini aja udah dikit banget guys gua pakai, sehingga kali ini
gue pun nyobain produk lain sebagai hydrating toner untuk menggantikan si Isentry ini sebenarnya. Dan gue ketemu, mari kita bahas, ini dia produk selanjutnya, yaitu Avoskin Miraculous Retinol Toner. Kalian mungkin yang belum kenal ya dengan retinol, atau yang sudah tahu karena banyak banget reviewer yang mengatakan bahwa retinol itu efek sampingnya sangat banyak. Misalnya membuat kulit jadi kering, kemudian bisa mengiritasi kulit, kemudian kulit bisa mengelupas, kulit terjadi purging, bahkan bisa menyebabkan breakout. Nah, kali ini gue sebenarnya awalnya dengan si Avoskin Miraculous Retinol Toner itu khawatirnya bahwa ini adalah exfoliating toner, dan ternyata ini adalah hydrating toner guys, karena di sini pun retinolnya kandungannya itu 1% dan ditambah niacinamidnya 3%. Nah, retinol yang mereka gunakan di produk tonernya ini adalah Actosome Retinol. Yang kita tahu Actosome Retinol itu dia aktifnya ketika sudah masuk ke lapisan kulit kita. Jadi ketika kita aplikasikan ke kulit wajah, dia itu nggak langsung bekerja, karena retinol itu sendiri merupakan turunan dari vitamin A ya, yang mana kita tahu yang bekerja di kulit kita itu adalah retinoid acid. Jadi dia akan ketemu enzim dulu, kemudian bekerja di permukaan kulit kita. Kira-kira seperti itu. Bahan aktif retinol sendiri sudah dapat julukan sebagai kandungan skincare dewa, karena memiliki efek yang luar biasa, terutama misalnya dia itu termasuk yang anti-aging, kemudian mampu mengatasi jerawat. Retinol ini juga mampu membantu untuk memperbaiki tekstur kulit, kemudian memiliki efek mencerahkan yang sangat bagus karena mampu mengatasi hiperpigmentasi, totol-totol atau hitam-hitam yang muncul biasanya di kulit akibat adanya radiasi ultraviolet. Itu bisa banget dipudarkan menggunakan retinol. Kemudian si retinol ini yang paling bagusnya adalah karena dia mampu menstimulus kolagen, sehingga kulit kita itu memproduksi sel-sel yang baru lebih cepat dari biasanya gitu. Karena misalnya seiring dengan bertambahnya usia, maka penurunan waktu kulit kita untuk melakukan regenerasi juga itu semakin naik, sehingga akan melambat terjadinya regenerasi. Nah, di sini fungsi utamanya atau sesuatu yang bagus banget dan digandrungi orang-orang saat ini terkait retinol. Mungkin sedikit tips bagi kalian yang baru pemula untuk menggunakan retinol. Mulailah dari persentase yang sangat kecil, misalnya kandungannya 1%, 3%, atau semacam retinol toner ini gitu. Kalian bisa banget memulainya dengan retinol, karena jangan khawatir, si Miraculous Retinol Toner ini sangat minim efek negatif karena ada kandungan niacinamide yang sangat bagus, dan 3% di sini kandungan niacinamidnya guys. Kemudian yang kedua, gunakan bersamaan dengan bahan aktif yang memiliki efek menenangkan, misalnya niacinamide, patenol, vitamin E, green tea, allantoin, ceramide. Dan yang menonton video gue terkait skincare rutin malam, mungkin kalian bisa lihat di video sebelah sini. Nah, kalian bisa lihat di situ gue layering menggunakan serum niacinamide. Jadi merupakan kombinasi yang sangat bagus ketika kalian menggunakan retinol. Dan overall ketika waktu itu gue gunakan, retinolnya tidak memiliki efek negatif ya, mungkin karena jenis kulit gue mungkin yang kayak kulit badak ya guys, dikasih apapun belum ada efek negatif. Jadi sejauh ini gue banyak review produk-produk dan belum mengalami yang namanya purging, belum ada yang namanya breakout. Jadi termasuk gue bersyukur banget dengan tipe kulit yang kombinasi rada berminyak dan ada area sedikit yang kering, terutama di area pipi ya, deket rahang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lanjut gue bahas, si Avoskin Miraculous Retinol ini mengandung Actosome Retinol yang lebih stabil. Jadi bisa digunakan pada kulit sensitif sekalipun, karena memiliki efek negatif yang lebih sedikit dibanding jenis retinol lainnya. Nah, si Avoskin Miraculous Retinol Toner ini juga sendiri mengandung niacinamide 3%, retinol, peptide, pomegranate, green tea, ekstrak oatmeal, yang semuanya bermanfaat untuk mengurangi efek samping dari penggunaan retinol. Kira-kira seperti itu. Ternyata selain kandungan yang udah gue sebutin tadi, si Miraculous Retinol Toner ini juga mengandung
peptide, yang mana kita tahu peptide ini terkenal banget sebagai anti-aging yang sangat bagus, dan ternyata disandingkan dengan retinol yang kita tahu retinol sendiri itu memiliki efek anti-aging yang membantu untuk mengurangi kerutan, garis-garis halus. Intinya kulit kita itu menjadi teremajakan, kira-kira seperti itu. Nah, untuk tekstur sendiri dari Avoskin Miraculous Retinol Toner ini, dia agak kental gitu ya guys, dan warnanya itu putih bening. Namun ini sebenarnya nggak lengket. Jadi ketika kita aplikasikan ke kulit, cukup sedikit aja udah bisa mengcover seluruh permukaan kulit wajah kita. Jadi menurut gue ini bagus banget, bisa menjadi salah satu pilihan layering dari skincare rutin kalian. Nah, untuk kalian yang masih khawatir dengan retinol, ini sebenarnya aman banget guys. Dan gue ngasih saran bahwa jangan sampai nunggu tua ya baru kalian menggunakan retinol, karena sejatinya retinol sendiri lebih bagus digunakan mulai dari usia 20-an ya. Jadi bisa membantu mempercepat regenerasi kulit kalian sehingga efek dari penuaan dini itu nggak muncul. Garis-garis halus atau kerutan di wajah itu bisa banget berkurang dengan adanya penggunaan retinol. Oke guys, mungkin itu dia tadi pembahasan gua terkait kedua produk ini, Isentry Hyaluronic Acid Toner dan Avoskin Miraculous Retinol Toner. Nah, kedua produk ini bisa kalian gunakan sebagai step awal rangkaian skincare rutin kalian, dan ini bisa digunakan baik pagi maupun malam hari. Nah, gue ulangin lagi, untuk si hyaluronic acid kalian bisa layering dengan bahan aktif skincare lainnya, apapun bisa banget masuk dengan hyaluronic acid. Nah, untuk si Avoskin Miraculous Retinol Toner ini juga sebenarnya aman digunakan meskipun di siang hari, karena kandungannya cuma 1% dan dia termasuk actosom retinol, yang mana efek negatif dari sifat sensitif terhadap sinar UV itu sangat minim, jadi masih aman digunakan di siang hari. Selain itu juga ada kandungan niacinamide-nya yang membantu mengurangi efeknya, kira-kira seperti itu. So, ini nggak boleh kalian gabung dengan AHA-BHA ya guys. Jadi kalau misalnya menggunakan serum-serum yang non AHA-BHA boleh banget, kira-kira seperti itu. Nah, hal yang lebih penting adalah ketika kalian menggunakan retinol atau apapun itu ya, skincare, jangan lupa siang harinya atau pagi harinya selalu gunakan sunscreen. Meskipun sebenarnya di moisturizer kalian udah mengandung SPF atau misalnya dalam kandungannya titanium dioxide, wajib banget kalian layering lagi menggunakan sunscreen ini untuk meminimalisir adanya radikal bebas dari paparan sinar UV. Kira-kira seperti itu. So, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan melalui dua rekomendasi toner kali ini ada manfaatnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan kalau punya saran, kritik, atau apapun itu boleh banget di kolom komen. Mau nanya-nanya juga boleh, DM gue di Instagram @ciwangmo. Kalau sudah, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.